Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengganti radiator motor ini ya teman-teman. Nah, ini adalah radiator aluminium dari VND ya, untuk Ninja RR. Kalau saya rasa kualitas las-lasannya sih bagus ya teman-teman, dan kemudian ininya juga rapih ya. Ininya rapi, namun di sini saya perhatikan masih ada residu-residu hasil bubutan ya mungkin ya teman-teman. Jadi sebelum kita gunakan sebaiknya di prime dulu, minimal disemprotin lah pakai kompresor ya, air duster, atau yang lebih baik lagi di prime dulu, kita rendam dulu supaya residu-residunya itu turun ya teman-teman. Oke, saya rasa build quality-nya cukup baik ya. Di sininya ada emboss VND Racing. Kalau dibandingkan dengan bawaan pabrik, dia 3 kalinya mungkin ya lebarnya ya. Oke lah, kita akan bongkar-bongkar dulu, lalu kita akan coba pasangkan. Oke teman-teman, kita akan buang airnya dulu ya. Kita akan buang airnya dengan membuka baut yang ada di rumah water pump housing dengan kunci 10 ya. Airnya akan mengucur ya teman-teman. Kita siapkan penampungan. Nah, begitu tutupnya kita buka, dia akan mengucur ya. Kita kendurkan ini ya teman-teman, hose clampnya kita kendurkan. Selang tabung reservoir ya teman-teman, ini juga akan kita lepas dulu. Jangan lupa kita tampung juga airnya. Tampung supaya cepat kita buka ya. Tutup tabung reservoirnya kita buka. Nah, oke, sudah terlepas ya teman-teman. Oke, jangan lupa cabut switch ini, apa namanya, switch temperatur, kemudian kabel massa kita lepas. Nah teman-teman, radiator ini dikencangkan oleh 3 buah baut ya teman-teman. 1, 2, dan 3 ini di atas. Nah, ini kita akan lepas dulu, dia pakai kunci 8 teman-teman.
Dia pakai kunci 8. Hop. Ya, ini kunci 8. Kita akan buka ya. Terlalu panjang. Nah, terakhir ini ada di bagian atas ya. Kita kendorkan sambil dipegangi aja radiatornya supaya tidak jatuh. Maaf, kameranya kurang ke atas nih kayaknya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu ya yang atas ya. Kameranya kurang ke atas nih kayaknya. Nah, dia sudah lepas. Oke, foila sudah terlepas ya teman-teman. Akhirnya lepas juga. Nah teman-teman, kita akan bandingkan beratnya ya. Kalau dari ukuran sih panjang kali lebarnya cenderung mirip ya, cenderung sama karena dia harus plug and play dengan motornya. Cuman kalau dari berat ya, dari berat yang bawaan ini sepertinya lebih berat ya, walaupun lebih kecil karena dia dari besi, ini dari aluminium. Tapi saya tidak tahu berat finalnya di mana setelah ini terisi air mana akan lebih berat gitu ya. Saya rasa kan berat juga jadi faktor pertimbangan untuk performa ya teman-teman. Semakin ringan tentunya akan memberikan performa yang lebih baik untuk motornya karena bebannya lebih ringan. Oke, kita akan pasangkan saja ya teman-teman. Jadi dari VND ini sudah dibelikan karet dampernya ya, karet dampernya. Nah untuk bosnya kita bisa menggunakan bawaannya ya. Oke, kita akan lepaskan dulu nih bos besinya ya, maksud saya bukan bos karetnya. Jadi di tengah-tengah ini ada bos besinya. Bos besinya kita lepas lalu kita pasangkan. Oke teman-teman, ini sudah terpasang dua ya beserta bosnya, bos besinya. Jadi ada cara mudahnya teman-teman karena ukurannya ini lebih kecil. Nah kalau kita perhatikan, ini bagian yang ini kupingannya itu lebih tebal ya daripada yang ini. Nah, bagian yang kupingannya lebih kecil atau lebih tipis itu kita posisikan bosnya seperti ini teman-teman. Jadi kita masukkan di arah kupingan yang lebih tebal, tapi kita jangan masukkan dulu secara full ya teman-teman. Kita masukin aja dulu sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan dulu ke sini kupingan yang tipisnya supaya dia nggak susah. Ini saya lakukan untuk kedua yang sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kupingan yang tipis ini masuk ke lubangnya, ke lubang bracketnya, baru kita tekan full si bos besinya. Nah maka dia akan masuk ya teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah siap untuk kita pasangkan. Saya akan pasangkan ke motornya teman-teman. Prosesnya kurang lebih sama dengan ketika kita melepasnya tadi. Hanya saja di sini tidak ada tidak ada dudukan ya untuk, tidak ada lubang baut, lubang skrup untuk retainer kabel kopling ya teman-teman. Ya saya rasa nggak ada ini. Nah tuh. Nah tidak ada ini nih. Nah sebelah sini nggak ada, berarti retainer couplingnya itu nggak bisa kita pasang. Terus kita jangan lupa untuk memindahkan sensornya ya, sensor temperatur. Oh ternyata ini bukan besi sepertinya teman-teman, tapi ini bahan tembaga ya. Mungkin ya. Ya sepertinya ini tembaga. Nah kita lepas dulu ya ini temperatur sensornya, lalu pindahkan ke sini. Jangan lupa kita kasih gasket sealant ya teman-teman. Bisa pakai merek
tribun atau lainnya. Kita bersihkan ya teman-teman. Kita lap-lap dengan kain yang kasar ya. Kebetulan celana saya ini kasar kainnya. Nah, kita berikan di dratnya saja. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting posisinya melingkar, tercukupi ya teman-teman. Nah, yang penting posisinya yang penting posisinya melingkar saja. Nggak perlu banyak-banyak, nanti jadi belepotan. Oke, nah sudah melingkar ya, cukup ya. Lalu kita pasangkan. Tadi harusnya di lubang dratnya juga sebaiknya dikasih ya teman-teman, sedikit biar dia masuk. Tapi tadi saya khawatir kena sensornya, jadi tidak saya berikan di drat ininya saja lah. Ya mudah-mudahan tidak bocor. Jangan terlalu ekstrim ya, karena ini ingat bahannya aluminium ya. Takutnya nanti malah selek lagi. Yang ini nanti untuk kabel massa ya teman-teman. Oke, saya akan pasangkan dulu. Kita masukkan perlahan, hati-hati. Nah tuh, agak kurang presisi dia ya. Ya intinya masih bisa dipasang lah teman-teman. Oke, saya akan kencangkan dulu ya teman-teman. Akhirnya terpasang juga ya teman-teman, walaupun harus agak sedikit dipaksa. Baut atas sudah kencang, yang bawah juga ini sudah kencang. Dia sudah ada pada posisinya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa pasang kabel massa ya teman-teman, kabel massa, kabel sensor ya, kabel sensor temperatur. Kemudian kita pasangkan selang ya. Tapi kalau saya caranya gini, saya taruh aja dulu ini di ujungnya, tapi nggak dimasukin dulu. Lalu saya kasih gasket sealer ya teman-teman. Baru kita masukkan ya. Jadi biarkan nanti dia tersapu oleh selangnya dan merata. Kita kencangkan itu di daerah dekat-dekat bagian hos aluminiumnya yang ada ringnya ya, yang ngejendul. Nah, kita kencangkan di daerah situ supaya pengencangannya efektif teman-teman ya. Pencegahan terhadap bocornya jadi efektif dia. Oke, saya rasa sudah cukup kencang. Jangan terlalu kencang juga, nanti pecah malah, si ininya malah robek ya. Selang reservoir kita kencangkan. Nah ini si retainer ini retainer ini tadi kan asalnya nempel di radiator yang lama ya teman-teman. Karena saya enggan melepasnya ya, saya selipkan saja di sini nih teman-teman tuh. Ini kan kayak gini tuh. Nah, selipkan aja beginilah. Trap, nanti kita ikat pakai cable ties ya supaya dia nggak gerak-gerak. Oke teman-teman. Setelah bersusah payah ya, akhirnya terpasang juga. Kita kencangkan secukupnya ya. Tidak perlu terlalu kencang juga, nanti malah selek. Lebih baik itu kalau kita pakai kunci torsi ya teman-teman. Saya ada kunci torsi, tapi
tidak tahu ya kekencangan torsi untuk baut yang itu berapa. Karena begini teman-teman, kekencangan baut torsi itu tidak mesti lihat dari ukuran bautnya saja. Jadi misalkan baut 8, baut 10 itu kekencangan torsinya pasti segini. Tidak teman-teman, belum tentu. Lihat dulu material bahan antara baut dan rumahnya ya, antara baut dan dratnya, antara baut dan drat betinanya. Kalau bahannya dari baja, itu tentunya torsinya akan berbeda dengan yang bahannya dari aluminium. Nah, kalau disamakan nanti misalkan torsi yang baut baja itu 20 Nm, kita aplikasikan di aluminium, selek dia. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang, sudah saya kencangkan, sudah saya kencangkan. Sebelah sana juga sudah dikencangkan. Sepertinya tinggal isi air ya teman-teman. Oh tunggu, saya harus siapkan lagi satu botol. Kita matikan cupnya ya. Kita isi terus sampai penuh. Nah, oke teman-teman, jadi radiator cap bawaan VND ini juga sama-sama 1,1 bar ya, sama dengan orisinilnya. Cuman saya memilih memasangkan orisinilnya karena saya rasa build quality-nya lebih bagus, kualitas karet-karetnya juga lebih bagus, jadi saya pasangkan yang orinya ya. Kita isi dulu, lebih gampang tuh. Kita kencangkan, jangan terlalu kencang, nanti plastik nilonnya pecah. Begitu pula dengan yang ini, kita kencangkan itu secukupnya aja ya teman-teman. Jangan terlalu kencang, nanti plastiknya pecah. Oke teman-teman, selesai sudah ya pemasangannya. Pengisian juga sudah selesai. Kita akan coba performanya apakah lebih baik atau tidak. Saya akan pasangkan dulu body-bodinya ya teman-teman. Oh ya, jadi tadi dia menghabiskan radiator coolant 900 plus 300 ya, sekitar 1,2 liter ya teman-teman. Kalau bawaannya itu menghabiskan sekitar 1 liter. Oke teman-teman, selesai, sudah terpasang semua. Kemudian juga tadi sudah saya panaskan, saya coba ya. Temperatur suhu tuh tadi sudah saya panaskan sebentar, dia naik ya. Artinya temperatur suhunya bekerja ya. Nah, kemudian cek-cek rembesan saya rasa sudah tidak ada, tapi akan lebih ketahuan ketika suhunya panas ya teman-teman, karena tekanannya tinggi, baru kita bisa betul-betul mengecek apakah ada rembesan atau tidak. Oke, saya rasa sampai di sini videonya. Untuk ulasan bagaimana performanya akan saya ulas di video selanjutnya ya teman-teman.